Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devarian. Saya dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Islam Raden Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu kinematika partikel. Kinematika partikel adalah studi yang mempelajari karakteristik gerak suatu partikel. Posisi suatu partikel didefinisikan sebagai vektor koordinat dari awal titik acuan partikel. Pokok pembahasan kinematika partikel ada 10, yaitu gerak partikel, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Terus gerak peluru dan gerak melingkar. Yang pertama kita akan bahas setelah ini. Gerak partikel didefinisikan sebagai perubahan letak suatu partikel yang terus-menerus pada suatu lintasan tertentu. Letak sebuah partikel dengan mudah dapat ditentukan berdasarkan proyeksi pada 3 sumbu suatu sistem koordinat tegak lurus. Selanjutnya nomor 2, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat suatu benda adalah kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukannya membutuhkan pengukuran jarak tempuh selang waktu. Kecepatan rata-rata umumnya yaitu sesuatu yang bergerak dalam selang waktu tertentu dan dalam geraknya tidak berhenti. Benda tersebut tidak selalu bergerak dalam kelajuan tetap. Selanjutnya nomor 3, kecepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Apabila kecepatan suatu benda berubah terus selama bergerak berlangsung, maka benda tersebut dikatakan bergerak dengan gerak yang dipercepat atau mempunyai percepatan. Jadi percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah. Selanjutnya nomor 4, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Selanjutnya nomor 5, gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Selanjutnya nomor 6, gerak lurus jatuh bebas atau GJB adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam suatu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Selanjutnya nomor 7, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Selanjutnya nomor 8, gerak vertikal ke bawah merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Nomor 9, gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak 2 dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Selanjutnya nomor 10, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Di sini saya Devarian undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.